Badai matahari terdahsyat pernah terjadi 14.300 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 12.500 sebelum Masehi. Energi yang disemburkan mencapai 500 kali lipat dari badai matahari modern saat ini. Suara ledakan badai matahari memang mengerikan, seperti neraka yang ditumpahkan. Telinga kita tidak siap untuk menerimanya. Kekuatan suhu panas bisa di atas 6.000 derajat Celcius. Partikel plasma yang disemburkan dapat mencapai miliaran ton keluar angkasa, sehingga planet-planet di bawah jangkauan matahari terdampak langsung, seperti halnya bumi. Apakah badai matahari akan membuat bumi gosong atau malah membeku? Apakah mencairnya kutub utara dan selatan efek dari semburan badai matahari? Yuk ditonton sampai akhir. Mengerikan, badai matahari semburannya mengeluarkan miliaran ton partikel bermuatan tinggi. Mendengar badai matahari terbersit dalam pikiran kita seperti api neraka berkobar-kobar yang dihantamkan ke bumi. Suhu sangat panas, api yang dimuntahkan matahari membuat suara-suara menyeramkan, seakan-akan telinga kita tidak siap untuk mendengarkannya. Fenomena badai matahari akhir-akhir ini menjadi kata-kata tak lazim yang sering muncul di beranda kita. Lalu kadang kita berpikir, bagaimana terjadinya badai matahari itu sendiri? Badai matahari terjadi sebagai aktivitas normal matahari yang mengalami siklus perubahan cepat suhu dan energi di dalam dan di permukaan luar matahari. Biasanya siklus badai matahari terjadi 11 tahun sekali. Akan tetapi terkadang terjadi beberapa kali tergantung besar kecilnya aktivitas panas yang di matahari itu sendiri. Pelepasan energi luar biasa matahari itulah yang disebut badai matahari. Badai matahari ini terkadang melepaskan energi dahsyat dibarengi semburan api menyala-nyala keluar angkasa, terutama di sekitaran planet-planet yang mengelilingi matahari, seperti bumi, Merkurius, dan lain-lain. Suhu normal permukaan matahari antara 5.600 sampai 6.000 derajat Celcius, sementara badai matahari suhunya di atas suhu tersebut. Kecepatan badai matahari bisa mencapai 1.500 km per detik. Semburan badai matahari inilah bak neraka berjalan. Padahal suhu panasnya baru mencapai di atas suhu permukaan matahari. Energi panas badai matahari ini dapat melepaskan plasma besar-besaran dari korona matahari sampai mencapai miliaran ton partikel ke ruang angkasa. Sampai pada titik tertentu bisa mencapai bumi. Terkadang badai matahari sampai ke bumi rata-rata memakan waktu 1-3 hari, yang dampaknya dapat dirasakan saat terjadinya badai matahari sampai beberapa hari lamanya. Dalam jurnal yang dipublikasikan April 2025 dalam Earth and Planetary Science Letter, badai matahari dahsyat pernah terjadi sekitar 14.300 tahun yang lalu. Tepatnya terjadi pada tahun 12.350 sebelum Masehi. Energinya mencapai 500 kali lipat daripada badai matahari di abad modern ini. Dampak ekstrim badai matahari ini sangat parah bagi bumi dan ekosistem di dalamnya. Tercatat meninggalkan jejak cincin pohon purba dan lapisan es kuno. Sementara badai matahari pernah terjadi pada Mei 2024.
Oktober 2024 dan 18 Januari 2026 bulan yang lalu. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk membuat video-video menarik berikutnya. Lalu, apa dampaknya badai matahari bagi bumi? Banyak efek yang terjadi ketika badai matahari menyapu bumi, di antaranya adanya gangguan konektivitas seluler atau satelit yang terjadi dalam beberapa menit atau jam karena hilangnya pita frekuensi tinggi di bumi yang menghadap matahari langsung. 2. Jaringan listrik, frekuensi radio, dan sistem satelit milik semua negara akan terpengaruh langsung karena meningkatnya paparan radiasi, khususnya di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Saat astronot berada di orbit bumi rendah, biasanya astronot harus pindah ke wilayah Stasiun Luar Angkasa Internasional yang lebih terlindung dari badai geomagnetik matahari. Karena satelit terpengaruh langsung, maka navigasi dan penerbangan juga akan berdampak serius yang mengandalkan peta navigasi satelit. 3. Badai matahari akan berdampak pada resiko kanker dalam waktu lama. 4. Gangguan GPS. Dengan GPS terganggu, maka kegiatan di bumi juga terganggu. Saat badai matahari mengamuk, pengguna merek traktor terbesar di Amerika Serikat, John Deere, melaporkan bahwa perangkat milik perusahaannya tidak bisa digunakan atau mati total karena ada permasalahan di GPS. Menurut Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, badai matahari dapat menghilangkan sinyal radio HF secara langsung dan meluas di sebagian besar sisi bumi yang disinari matahari dalam beberapa jam selama badai matahari berlangsung. 5. Aktivitas geomagnetik di bumi meningkat sehingga memunculkan aurora, cahaya utara dan selatan di wilayah lintang tinggi. Aurora ini akan kelihatan indah berkilauan yang dapat dilihat di kutub utara dan kutub selatan saat terjadinya badai matahari langsung. 6. Badai matahari memang tidak terdampak langsung di Indonesia karena letak Indonesia di garis khatulistiwa. Badai matahari terjadi akibat pelepasan energi magnetik yang besar di matahari yang memancarkan radiasi dan partikel bermuatan ke ruang angkasa termasuk ke arah bumi. Badai matahari juga dapat menghasilkan corona mass ejection atau CME, yaitu pelepasan plasma dan medan magnet dalam jumlah sangat besar dari atmosfer luar matahari atau korona, sehingga mengirimkan miliaran ton partikel bermuatan tinggi di luar angkasa dan bisa juga sampai ke bumi. Ketika miliaran ton partikel tersebut bertabrakan dengan medan magnetik bumi atau magnetosfer, akan mengakibatkan hal-hal yang terjadi di bumi seperti jaringan listrik, internet, navigasi ghost, dan komunikasi satelit bisa kabur, bahkan bisa mati total. Dalam jangka panjang, ketika bencana alam terjadi di muka bumi, salju ekstrim, pemanasan, kebakaran, dan cuaca berubah tak menentu. Apakah salah satu efek dari badai matahari ini? Bahkan saat kiamat nanti, jarak matahari dan bumi semakin dekat. Bagaimana menurut Anda? Silakan berkomentar.